Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Kimia B akan mempresentasikan hasil praktikum kimia dasar lanjutan acara 2 yang berjudul Penentuan Tetapan Gas dan Volume Molar. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok 2 yang terdiri dari Alim Putri Hartiwi dengan NIM 016, Anggi Wiliana Mira dengan NIM 018, Baik Ayu Komalasari dengan NIM 020, Dina Rosita Prilianti dengan NIM 022, Elza Kamila Fajriyati dengan NIM 024, dan yang terakhir ada Firda Adi Irmayanti dengan NIM 026. Yang pertama, landasan teori. Gas berupa cairan yang tidak memiliki bentuk intrinsik, mengembang tanpa batas, mengisi wadah apapun dengan bergerak cepat, saling bertumbukan secara acak, dan berantakan satu sama lain. Sifat fisik gas yang sempurna dijelaskan oleh substansi yang terdiri dari 4 parameter yang tidak independen, sehingga hubungan di antara mereka dinyatakan dalam hukum gas. Pada tekanan parsial, diketahui ketiga hukum gas, yakni hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Avogadro. Prinsip kasus spesifik dari persamaan gas yang sempurna biasanya dikutip dalam persamaan PV sama dengan nRT, di mana R adalah konstanta gas, sedangkan 4 parameter tersebut terdiri dari N atau mol, T atau suhu gas dalam satuan Kelvin, P atau tekanan gas dalam satuan atm, dan V atau volume gas dalam satuan liter. Robert Boyle mengemukakan bahwa pada saat suhu konstan, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Penerapan hukum Boyle ini dapat kita temukan pada prinsip kerja pompa dan dirumuskan dengan P kali V sama dengan C, di mana C adalah konstan. Adapun hukum Charles mengemukakan bahwa pada saat tekanan konstan, suhu gas akan berbanding lurus dengan volume gas, dirumuskan dengan V sama dengan T, di mana V adalah volume dan T adalah suhu. Yang kedua, tujuan praktikum. Praktikum penentuan tetapan gas dan volume molar ini memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mempelajari cara penentuan tetapan gas dan volume molar pada oksigen, serta yang kedua adalah untuk mempelajari hukum-hukum gas seperti hukum Boyle, hukum Charles, Gay-Lussac, Dalton tentang tekanan parsial, dan juga mempelajari tentang hukum Avogadro. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu alat-alatnya ada batang pengaduk, corong kaca, dongkrak, Erlenmeyer 250 ml, gelas arloji, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 100 ml, klem, korek api, labuk alas datar 500 ml, pembakaran Bunsen, selang penghubung, statif, tabung reaksi, termometer, timbangan analitik, dan tisu. Yang kedua ada bahan-bahan praktikum yaitu aquades, kalium klorat, dan mangan 2 oksida. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan dari praktikum ini, di mana pertama-tama kita timbang dulu satu tabung reaksi yang bersih dan kosong, lalu dimasukkan 1 sampai 1,2 gram campuran KClO3 dan MnO2 ke dalam tabung reaksi, lalu ditimbang kembali. Dan ingat, jangan lupa dicatat setiap berat penimbangan setelah dan sebelum terisi. Langkah selanjutnya dimasukkan aquades ke dalam labu alas datar hingga setengah tabung, lalu dihubungkan dengan Erlenmeyer menggunakan selang. Langkah selanjutnya ditutup selang menggunakan klem pada sisi Erlenmeyer, lalu ditiup bagian selang lainnya sampai air di dalam selang penuh dan diusahakan tidak ada gelembung di dalamnya. Langkah selanjutnya dipasang tabung reaksi yang sudah terisi ke selang, kemudian dipanaskan tabung reaksi sambil dibuka klem pada selang. Langkah selanjutnya diukur suhu gas, diamati dengan termometer, kemudian diberhentikan pembakaran pada tabung reaksi jika air sudah berhenti menetes dan tidak ada uap. Langkah terakhir yaitu diukur volume air dalam Erlenmeyer menggunakan gelas ukur. Kemudian ditimbang kembali tabung reaksi beserta isi yang telah dipanaskan, dan didapatkanlah hasilnya. Baik, selanjutnya ada hasil pengamatan. Di sini kita dapat melihat gambar rangkaian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara 2. Berikut keterangan alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama ada labu alas datar yang berfungsi sebagai tempat menampung aquades saat proses pemanasan.
Yang kedua ada Erlenmeyer yang berfungsi sebagai tempat menampung aqueous yang keluar dari pipa penghubung. Dan yang ketiga ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai wadah campuran bubuk KClO3 dan MnO2. Yang keempat ada statif yang berfungsi sebagai penyangga alat penentu volume molar oksigen. Dan yang kelima ada dongkrak yang berfungsi sebagai penyangga Erlenmeyer. Yang keenam ada pipa penghubung yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air dari labu ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya yang ketujuh ada klem yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup aliran air pada selang. Yang kedelapan ada pipa yang berfungsi sebagai saluran oksigen dari tabung reaksi ke labu alas datar. Dan yang kesembilan ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Yang ke-10 ada penjepit labu alas datar yang berfungsi untuk menjepit labu alas datar agar tidak jatuh. Yang selanjutnya ada spiritus pembakar bunsen yang berfungsi sebagai alat untuk memanaskan tabung reaksi yang berisi campuran bubuk KClO3 dan MnO2. Yang selanjutnya ada KClO3 padat dan MnO2 padatan. Dan yang terakhir ada aqueous. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Percobaan yang dilakukan pada praktikum kali ini menggunakan metode pendesakan gas, di mana bubuk MnO2 yang digunakan bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Sedangkan bubuk KClO3 berfungsi sebagai bahan yang bersifat oksidator, sehingga ketika dilakukan pemanasan terhadap bubuk KClO3 akan menghasilkan gas oksigen. Sebelum proses pembakaran campuran KClO3 dan MnO2, selang yang akan digunakan ditiup terlebih dahulu agar gelembung-gelembung yang berada di dalam selang tersebut hilang. Hal ini bertujuan agar oksigen yang diperoleh tidak terkontaminasi oleh CO2. Oksigen yang terbentuk akan mendesak air yang berada pada labu alas datar mengalir menuju Erlenmeyer, di mana volume air yang dihasilkan atau volume air yang mengalir yaitu sama dengan volume oksigen yang dihasilkan. Oksigen yang dihasilkan mendorong air yang berada pada labu alas datar yang tekanan udaranya sudah disamakan dengan tekanan udara di luar. Hal ini disebabkan karena sifat dasar materi yaitu selalu menempati sebuah ruang. Dari sifat dasar materi inilah diketahui bahwa volume ruang yang ditempati oleh air sebelumnya adalah sama dengan volume ruang yang ditempati oleh oksigen. Di mana setelah dilakukan pengukuran, volume air di dalam Erlenmeyer yang didapatkan adalah sebanyak 221 ml. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, untuk menentukan tetapan gas dapat digunakan rumus van der Waals, yaitu dengan nilai A dan B adalah tetapan yang telah ditentukan. Yang kedua, hukum-hukum gas membahas tentang keadaan gas yang dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, molaritas, dan massa. Hukum Boyle menyatakan bahwa jika suhu dibuat tetap, volume suatu gas yang massanya tertentu berbanding terbalik dengan tekanannya. Hukum Corliss yang menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume sejumlah gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Joseph Louis Gas-Lussac menyatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan tertentu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, atau yang disebut hukum penyatuan volume. Avogadro menyatakan bahwa setiap gas yang memiliki volume sama pada suhu dan tekanan sama mengandung jumlah molekul yang sama. Dan hukum Dalton menyatakan tekanan total dalam suatu wadah sama dengan jumlah tekanan dari masing-masing komponen gas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.